Konten di YouTube dengan budget murah ya, cocok banget ini buat kaum mendang-mending ya. Saya ingin share beberapa alat yang bisa kalian gunakan untuk konten di YouTube. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Nah, sebelum langsung ke pembahasan, biasanya kita mulai dengan intro dulu. Oke teman-teman semua ya, kali ini saya pengen sharing nih. Ketika mulai konten di YouTube itu pastinya teman-teman berpikir bahwa kita tuh harus pakai kamera yang mahal, kemudian peralatan lighting yang harganya jutaan, dan kemudian audio juga yang harganya di atas 5 juta sehingga bisa menghasilkan audio-audio yang sangat menggiurkan atau bahkan enak didengar ya. Tapi kali ini saya akan sharing ya teman-teman ya. Kita mulai dulu ketika saya misalnya awal-awal konten di YouTube. Nah, ini dia cerita sedikit masa lalu ya, sharing-sharing. Jadi awal-awal konten di YouTube tuh saya cuma pakai mikrofon wireless dari TNW. Nah, ini dia videonya. Di sini masih membahas seputar TikTok, afiliasi, dan tentunya memang akhir-akhir ini TikTok semakin digandrungi ya. Mengerikan ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh karena memang benar-benar blank banget ya gimana caranya untuk menjadi seorang konten kreator dengan alat seadanya. Tapi ketika semakin kesini persaingan semakin ketat dan pada akhirnya kita memang harus mengeluarkan sedikit modal. Dan memang modal untuk menjadi seorang konten kreator itu tidak mudah dan tidak murah ya teman-teman ya. Dan yang saya rasakan itu perjuangan selama setahun konten di YouTube dan kemudian di TikTok, meskipun akun saya belum berkembang dan belum sempat FYP, tapi setidaknya saya banyak dapat ilmu ya. Nah, saat ini saya ingin sharing. Jadi awal-awal biasanya sebelum saya konten itu saya mulai cek dulu dari audionya. Nah, ini audio yang saya gunakan itu saya menggunakan recording tech PA6 ya, yang saya sandingkan dengan Behringer Euphoria UMC 22 dan juga mikrofon Triton. Nah, saya investasikan dana saya di audio seperti ini untuk mixer recording tech itu di harga 1,3 ya. Karena untuk recording tech ini punya karakter yang cukup lumayan oke, dia cocok banget untuk talking head. Dan kemudian juga dia low noise. Nah, kemudian saya sandingkan kenapa sih saya pilih di audio interface Behringer Euphoria UMC 22. Nah, setelah saya baca reviewnya, ternyata untuk Behringer ini sudah disupport dengan preamp Midas ya, sehingga suaranya lebih lembut. Nah, untuk mikrofon Triton ini saya lebih senang karena bentuknya yang gahar gagah, meskipun harganya under jutaan, tapi ini bisa mumpuni banget buat kalian yang istilahnya mau jadi seorang podcaster. Nah, untuk kamera yang saya gunakan ini saya menggunakan Nikon D3200 ya. Biasanya saya setting di sini teman-teman ya, dan saya menggunakan lensa fix dari Nikon. Ini lensa fixnya di ukuran 35 mili ya. Dan ini kualitas gambar yang dihasilkan. Jadi memang sebelum saya konten itu selalu setting-setting dulu nih supaya ketika editing nanti di CapCut itu nggak terlalu berat ya. Kadang-kala si gambar kita terlalu merah, terlalu biru ya. Karena saya pun masih banyak belajar menggunakan DSLR ini. Nah, setelah itu saya menggunakan dua lighting. Lighting ini dari TAF Studio ya. Jadi dengan tinggi 2,20 m dengan payung 50-70 yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan saya menggunakan ukuran 50-50. Nah, untuk lampunya ini khusus ya teman-teman ya. Saya menggunakan lampu dari TNW, jadi lampu dari light. Jadi ini bisa menghasilkan cahaya di 5600 Kelvin. Jadi ini tuh cahaya siang hari yang sering banget bisa ngebantu kita meningkatkan kualitas visual dan kemudian meningkatkan ketajaman dari visual kita. Nah, setelah itu biasanya saya mulai siapkan skrip. Nah, jadi setelah siapkan skrip seperti ini, kira-kira apa sih yang mau dibahas sama saya ketika mulai konten. Nah, biasanya saya mulai cari benang merahnya ya. Setelah itu saya buat outline. Biasanya saya riset-riset dulu kata kunci karena saya pun menggunakan alat Vidic ya yang masih gratisan. Dan biasanya saya juga gunakan vidIQ ini untuk riset kata kunci. Walaupun memang sebagian besar itu agak sulit ya teman-teman ya untuk bersaing dengan konten-konten yang lebih lawas atau mungkin yang lebih banyak penontonnya. Tapi menurut saya sih selama kita mau berusaha ya insya Allah ya, terutama kalau di konten kreator itu atau di dunia perkontenan udah pasti ya 3 poin ini yang sangat penting sekali. Yang pertama itu audio, yang kedua lighting, yang ketiga baru kamera kita. Nah, gimana sih kalian misalnya kalau belum punya dana untuk beli DSLR? Sebenarnya simpel banget.
Biasanya saya menggunakan kamera belakang seperti ini ya teman-teman ya, pakai holder lagi. Kemudian saya record melalui OBS. Nah jadi seperti ini penampakannya, saya selalu cek dulu nih ketika misalnya mau mulai ngonten, gimana nih hasilnya ya, gambarnya apakah blur atau tidak, kemudian sudah pas atau belum pencahayaannya. Nah setelah itu saya mulai deh bikin video awal-awal dulu buat pemanasan. Setelah itu nah baru kita mulai masuk ke pembahasan. Nah saya pun menggunakan untuk edit videonya itu pakai CapCut ya, yang simple banget, karena setelah saya coba pakai Adobe Premiere ternyata lebih pusing banget ya. Nah buat kita-kita yang entry level gini, kira-kira berapa sih Kang budgetnya? Kita hitung dulu ya. Untuk audio ini investasinya saya sebesar kurang lebih dengan mikrofon itu untuk recording 1,3, untuk di audio interface-nya di 1.090.000, dan untuk mikrofonnya itu di harga 890 ribuan. Nah, kemudian kameranya saya menggunakan Nikon D3200 untuk saat sekarang dengan lensa kit itu di harganya masih murah 1,7. Nah, untuk lensa 38 milinya kalian bisa cari-cari ya. Kalau untuk yang Nikon itu di harga 1,9 juta ya. Dan kemudian untuk lightingnya saya masih pakai yang biasa dari TAF Studio yang harganya sekitar di 150 ribuan aja. Nah, jadi sebenarnya penting gak sih Kang kualitas visual yang bagus dan audio yang oke ya? Kalau menurut saya sangat penting sekali, karena untuk konten creator itu kan sebenarnya kita tuh mencari apa ya, endorsement. Nah ketika mencari endorsement itu pastinya kan kita butuh sebuah alat yang mumpuni ya teman-teman ya. Jadi ketika alatnya sudah mumpuni, sudah bagus, itu pastinya akan mendatangkan apa ya, nilai jual. Nah jadi jangan takut kalian sudah berinvestasi DSLR, pakai apa lagi nih selain konten. Kalian bisa jadi kontributor di Microstock, kalian bisa juga asah kemampuan sebagai videografer, bikin video-video produk, atau mungkin kalian bikin foto-foto produk. Nah kalau kalian misalnya bingung juga nih, udah untuk investasi audio yang mahal untuk apa lagi, kalian bisa jadi seorang podcaster, bisa jadi voice over, dan juga bisa jual suara kalian di Spotify. Dan kebetulan saya juga mau coba ya, kira-kira gimana sih pendapatan di Spotify. Nah kalau untuk lighting itu memang sebuah kebutuhan. Sebagus apapun kamera kalian, kalau tidak ditunjang dengan lighting, itu biasanya terjadi noise ya di gambarnya. Jadi noise-nya seperti ini, nanti pada akhirnya ya akan mengganggu ya. Jadi memang untuk di content creator itu alatnya pasti semakin terkenal akan semakin mahal alatnya. Dan buat kita yang entry level nggak usah takut ya teman-teman ya. Biasanya sih dengan budget 6-7 jutaan kalian udah dapat kamera yang proper ya, dengan audio yang proper. Nah kalau kalian misalnya mau tahu alat-alat streaming, alat-alat untuk konten di YouTube, kalian bisa masuk ke landing page-nya Kang Adi ya. Saya akan sematkan di link deskripsi. Atau kalian mau diskusi di Telegram boleh. Kira-kira apa aja sih Kang yang dibutuhkan untuk kamera yang proper. Nah jadi di sini pun saya akan sharing ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalian berinvestasi alat yang mahal-mahal itu, karena sebetulnya untuk di dunia kreator itu banyak banget peluangnya selama kita memang mau konsisten dan mau sabar. Jangan sampai kalian investasi mahal-mahal dan ternyata hasilnya itu tidak konsisten, alatnya kebuang dijual lagi. Karena kalau alat yang sudah dijual lagi pasti harganya jatuh ya. Jadi di sini teman-teman saya hanya ingin sharing keseharian saya ketika saya buat konten, dan bagaimana saya memulai semuanya sebelum duduk di sini berbicara dengan teman-teman semua di hadapan kamera. Inilah bagian-bagian part-part yang saya lakukan setiap harinya ya teman-teman ya. Karena terus terang saja di YouTube ini kan kita agak dipush ya, dipush untuk apa? Untuk bikin konten setiap hari, hasilnya bagus, visualnya bagus, karena memang ya mau tidak mau, karena memang di YouTube ini lebih banyak apa ya, kreator-kreator yang memiliki kualitas visual audio yang sangat oke banget. Nah buat kalian jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan juga loncengnya. Jangan lupa di share-share juga. Dan kalau mau join di Telegram, mau tanya-tanya boleh banget ya teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman semua tetap istiqomah untuk ngonten ya. Dan yang paling utama adalah ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan semangat, diberikan konsistensi, dan tetap diberikan ide-ide yang terbaik ya, supaya bisa memberikan value bagi para penonton. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.